Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi penjualan persediaan. Di akuntansi mengenal adanya dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem pencatatan periodik dan perpetual, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan penjumlahan nantinya. Perhitungan persediaan akhir atau HPP dapat menghasilkan nominal yang sama atau berbeda tergantung metode persediaan yang digunakan, yang akan dibahas pada sesi berikutnya. Pertama kita akan belajar tentang penjualan tunai. Misalnya pada tanggal 6 Agustus 2015, PT ABC menjual barang dagangan secara tunai Rp2 juta dengan harga pokok Rp1.500.000. Harga pokok sendiri ini sudah diketahui, namun di kenyataannya nanti kita harus mencarinya sendiri. Bagaimana cara mencarinya nanti di sesi berikutnya. Untuk jurnal pencatatan periodik, jurnalnya adalah kas karena kita jual tunai Rp2 juta, kreditnya adalah penjualan Rp2 juta. Bedanya apa dengan yang perpetual? Perpetual harus mencatat mutasi, sehingga persediaan barang dagangan yang keluar harus dicatat. Jurnal yang pertama sama, kas penjualan 2 juta. Jurnal yang kedua adalah HPP, di sebelah debit bertambah, kreditnya adalah persediaan barang dagangan sesuai dengan harga pokok. Selanjutnya adalah untuk penjualan kredit. Tanggal 7 Agustus 2015, PT ABC menjual barang dagangannya secara kredit Rp1.500.000 dengan harga pokok Rp1 juta, termin 210N30. Berarti kita akan memberikan potongan 2% kalau customer melunasi 10 hari setelah tanggal 7. Yang 30 berarti jatuh temponya 30 hari setelah tanggal 7 Agustus. Hampir mirip dengan penjualan tunai, bedanya adalah di sisi debit untuk jurnal yang pertama, kalau yang tunai kas. Untuk yang penjualan kredit berarti piutang dagang pada penjualan. Untuk yang periodik Rp1.500.000, untuk yang perpetual ditambah HPP dan persediaan Rp1 juta sesuai dengan harga pokok. Berikutnya terkait beban angkut penjualan. Misalnya, tanggal 7 Agustus 2015, PT ABC atas penjualan disertai beban angkut sebesar Rp200.000 secara kredit. Karena ada dua FOB, destination dan shipping point. Yang destination, beban angkut itu ditanggung penjual, maka kita sebagai penjual yang dibebani. Untuk sistem periodik dan perpetual jurnalnya tidak ada perbedaan karena tidak ada sangkut pautnya dengan nilai atau mutasi persediaan. Jurnalnya adalah beban angkut penjualan pada utang dagang Rp200.000. Sedangkan yang shipping point, beban angkut karena ditanggung oleh pembeli, maka tidak perlu mencatat jurnal. Berikutnya adalah penerimaan atas piutang dagang. Tanggal 15 Agustus, PT ABC menerima pelunasan atas penjualan tanggal 7 Agustus. Kalau kita flashback ke belakang, 7 Agustus itu ada termin 210N30, maka tanggal 15 masih dalam periode potongan. Baik pencatatan periodik maupun perpetual jurnalnya sama. Kita akan mencatat dua transaksi. Yang pertama adalah pelunasan piutang itu sendiri, kemudian jurnal yang kedua adalah pembayaran atas beban angkut penjualan yang terutang. Maka jurnalnya adalah piutang dagang kita berkurang di sebelah kredit Rp1.500.000, kemudian di sebelah debitnya adalah potongan penjualan Rp30.000 dari mana? Yaitu dari 2% kali nilai piutang Rp1.500.000, kemudian kas yang kita terima itu Rp1.470.000 dari Rp1.500.000 kurangi Rp30.000. Sedangkan jurnal yang kedua, pembayaran beban angkut penjualan karena terutang tadi, maka utangnya berkurang. Di sebelah debit Rp200.000, kreditnya adalah kas Rp200.000. Berikutnya adalah retur atas penjualan tunai. Tanggal 7 Agustus 2015, PT ABC menerima pengembalian barang yang telah dijual tunai tanggal 6 Agustus karena rusak. Dan retur diserahkan serta PT ABC telah mengeluarkan kas atas retur tersebut Rp100.000 dengan harga pokok Rp75.000. Jurnalnya tinggal dibalik dari transaksi penjualan. Ya, jurnal yang pertama untuk yang sistem periodik, retur penjualan Rp100.000 sebagai pengurang penjualan karena penjualan di sebelah kredit. Kemudian di kreditnya adalah kas Rp100.000. Ya. Lalu yang perpetual ditambah jurnal yang kedua adalah persediaan barang dagangan karena retur jual kita menerima barang dagangan kita bertambah dan kreditnya adalah HPP sebesar Rp75.000. Selanjutnya adalah retur penjualan kredit. Misalnya tanggal 8, PT ABC menerima barang yang terjual Rp75.000, harga pokok Rp50.000 atas penjualan tanggal 7 karena cacat dan disetujui oleh PT ABC. Hampir mirip dengan retur penjualan tunai, hanya saja yang di sebelah kredit adalah piutang dagang bukan kas.
Untuk yang periodik, jurnal yang pertama adalah retur penjualan Rp75.000 sesuai dengan harga jualnya. Kreditnya adalah piutang berkurang karena retur. Lalu yang perpecol ditambah jurnal yang kedua adalah persediaan barang dagangan. Kita menerima barang retur Rp50.000, kreditnya adalah HPP Rp50.000. Ini adalah pengurangan penjualan. Tanggal 8, PT ABC menerima permintaan pengurangan harga Rp25.000 atas penjualan tanggal 7 karena tidak sesuai dengan pesanan dan disetujui PT ABC. Jadi, ilustrasi ini menjelaskan bahwa ketika tanggal 7 kita atau perusahaan PT ABC itu menjual, kemudian tanggal 8 di transaksi sebelumnya tadi terjadi retur karena cacat, kemudian di transaksi ini customer itu minta pengurangan harga karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, jurnalnya bagaimana? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan persediaan, maka jurnal periodik dan perpetual sama. Bedanya dengan yang retur. Kalau retur tadi itu ada sangkut pautnya dengan persediaan karena ada barang yang masuk. Jurnalnya adalah pengurang penjualan di sebelah debit sebagai pengurang penjualan. Kemudian kreditnya adalah piutang dagang karena transaksinya secara kredit Rp25.000. Oke, berikutnya adalah penerimaan atas pelunasan piutang. Ini lebih kompleks, kenapa? Karena harus kita kurangkan dulu piutangnya dengan retur penjualan dan pengurangan penjualan. Jadi retur penjualan itu kalau yang di slide sebelumnya 75.000, pengurang penjualan 25.000 sehingga nilai piutang yang dilunasi hanya 1.400.000. Mari kita lihat. Pada tanggal 15, PT ABC menerima pelunasan penjualan tanggal 7 Agustus. Karena terminnya 29.30, tanggal 15 masih dalam periode potongan. Jurnalnya periodik dan perpetual sama. Jurnalnya yaitu karena pelunasan piutang, piutangnya berkurang di sebelah kredit 1.400.000. Kemudian potongan penjualan didapat Rp28.000. 2% kali 1.400.000. Kas yang kita terima didapat sebesar Rp1.372.000. Dari 1.400.000 dikurangi Rp28.000. Berikutnya jurnal atas pelunasan beban angkut penjualan. Ya, karena terutang, kita yang menanggung misalnya pakai FOB destination, maka jurnalnya adalah utang dagang di sebelah debit berkurang, pada kas juga berkurang Rp200.000. Demikian akuntansi penjualan persediaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.